Untuk pasangan capres-capres ketiga, seperti apa program yang sudah diajukan untuk bisa memajukan dunia pendidikan? Kita akan lihat bersama. Ya, inilah dia program kerja Ganjar Mahfud di bidang pendidikan, pastikan keluarga miskin menyekolahkan minimal satu anak hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan. Kemudian juga wajib belajar 12 tahun gratis. Akankah kemudian ini bisa terwujud? Yang berikutnya, transformasi pendidikan termasuk juga pemerataan tele-education yang berkualitas dan produktif, kemudian juga ada jaminan kesejahteraan dan kualitas guru, hingga dosen sejajar dengan negara maju. Berikutnya, ada poin kelima, poin terakhir, mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha. 5 poin saja, ini yang memang mungkin jumlahnya secara jumlah paling sedikit begitu Mas Owi dibandingkan dengan capres-capres lainnya. Tapi kemudian apa yang ditekankan oleh pasangan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini untuk dunia pendidikan dan juga kesejahteraan guru? Karena kalau yang kami dapatkan ini lumayan besar loh janjinya. 10 juta sampai 30 juta rencananya gaji per bulan akan diberikan kepada tenaga pengajar. Silakan Mas Owi. Ya, dalam visi kami di bidang pendidikan memang pada pokoknya itu ada 5 hal itu, tetapi turunannya banyak yang tidak mungkin kita muat dalam satu lembar penyampaian visi misi. Misalkan tadi banyak hal terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya, itu kan turunannya banyak. Termasuk juga bagaimana perhatian kita terhadap pondok pesantren, itu juga ada. Nah, tadi ada yang disampaikan oleh Putri terkait dengan janji yang cukup fantastis terkait kesejahteraan. Maka kami katakan bahwa peningkatan kesejahteraan guru itu hukumnya wajib. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik itu wajib. Dari semua capres yang ada, termasuk dari teman-teman para pegiat pendidikan menyepakati bahwa perhatian negara kita terhadap tenaga pendidik itu masih minim. Tinggal caranya seperti apa untuk meningkatkan, konkretnya seperti apa. Nah, bagi kami, bagi tim pemenangan Ganjar Mahfud, sesuai visi misi kami meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik, kita ironi sebenarnya melihat anggaran pendidikan kita ini 20% dari APBN. Itu merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Afirmasi dana pendidikan kita yang dianggarkan melalui APBN dan diatur di konstitusi. Namun mirisnya ketika diturunkan kepada anggaran biaya untuk tenaga pendidik, itu kita termasuk terendah di dunia. Misalkan kita perbandingkan dengan yang ini data dari Organization of Economic Cooperation and Development ya, rata-rata gaji guru misalkan kita lihat di Australia itu 85 juta per bulan, Korea Selatan 75 juta per bulan, Selandia Baru 67 juta, Jepang 61. Sementara di Indonesia rata-rata 3,3 juta per bulan. Ya jelas nggak sebanding kalau misalkan tuntutannya harus itu. Memang tadi sempat dikatakan bahwa seringkali ada asumsi di budaya yang ada di negara kita bahwa tingkat keikhlasan itu dominan paling tinggi. Misalkan tadi disampaikan dari juru bicara Amin, guru itu seringkali dibahasakan ibarat lilin mengorbankan dirinya untuk menerangi orang lain. Nah, falsafah yang dipahami itulah yang kemudian membuat perhatian terhadap guru dan tenaga pendidik itu jauh sangat kecil. Ya dianggap tugas sukarelawan, padahal fungsi guru, tugas guru sangat mulia. Berapa banyak anak didik, peserta didik yang dilahirkan oleh guru-guru yang luar biasa itu menjadi orang-orang hebat di negara ini. Maka sangat kualat ketika orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang sarjana dan semacamnya, politisi yang sudah dihasilkan oleh produk pendidikan tidak memperhatikan tenaga pendidikan. Itu bagi kami sangat kualat. Nah, apakah kami retorika? Tidak. Itu semua ada hitung-hitungannya. Ambil contoh misalnya, Pak Ganjar ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah, beliau sangat konsen terhadap persoalan ini. Misalkan beliau mengeluarkan tentang Pergub nomor 7 tahun 2020 yang mana mengatur upah guru honorer. Sekali lagi, kalau kita dibilang menghindari guru honorer, tidak. Karena guru honorer ini sebuah keniscayaan di negara ini. Tapi bagaimana nasibnya kita perhatikan. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar, bahwa upah guru honorer itu harus setara, harus sama dengan upah minimum di kabupaten kota. Yang kita tahu, mohon maaf, selama ini masih ada guru honorer yang gajinya honornya masih di bawah 1 juta.
Sementara di UMK di kabupaten itu sudah di atas 1 juta. Itu sangat tidak fair. Belum lagi misalkan dalam setiap tahun beliau melalui APBD, melalui kebijakannya mengalokasikan dana insentif untuk guru keagamaan senilai 247 miliar setiap tahun. Yang tahun depan itu rencananya ada wacana oleh PJ Gubernur yang menggantikan Pak Ganjar itu akan dihapus. Entah benar atau tidak, kami berharap itu tidak dihapus. Ini bukan soal siapa yang memberikan kebijakan, tetapi kebijakan yang dihasilkan insentif guru keagamaan baik muslim dan non muslim senilai 247 miliar ketika Pak Ganjar menjadi gubernur itu sangat dirasakan. Tuh, silakan Mas Owi. Pertama, dana pendidikan kita itu banyak tersedot kepada di luar untuk guru. Itu yang perlu ditata ulang. Misalkan terkait dengan belanja pegawai yang terlalu membengkak, sementara fungsi guru itu kan fungsi pendidikan. Nah, yang berikutnya kan ini waktunya singkat terkait dengan penataan si satuan pendidikan supaya seragam. Memang harus begitu. Nah, makanya kemudian ketika di DPR kemarin menginisiasi RUU ataupun revisi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya adalah penataan sistem pendidikan menjadi satu kesatuan, tidak parsial. Jadi misalkan kalau kemudian madrasah-madrasah ada di Kementerian Agama, ya memang ranahnya di situ. Kalau kemudian itu diambil juga oleh Kementerian Pendidikan, ya nanti fungsi Kementerian Agama dalam hal penyediaan pendidikan keagamaan sebagaimana amanat konstitusi itu tidak akan ada lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian konsen bagi kita semua. Nah, apa yang kami diskusikan, apa yang kami sampaikan baik dari Jubir nomor 2 dan nomor 3 itu tidak semerta langsung dibahasakan anti terhadap pemerintahan hari ini, jangan langsung diartikan sebagai perubahan. Yang kita lakukan itu adalah penyempurnaan. Sebagaimana maqala amwafadu ala qautimi sholeh wal aktu bijadidil aslah, mempertahankan tradisi lama yang baik dan mencari tradisi baru yang lebih baik. Kalau yang sudah lama baik, ngapain dibongkar-bongkar? Tapi kalau yang lama tidak baik, ya kita perbaiki sambil cari modifikasi, motivasi, inovasi yang baru. Begitu. Terima kasih ya. Baik. Ya, karena keterbatasan waktu sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbincangkan malam hari ini, kemudian juga perdebatkan mengenai kepedulian, kemudian juga rencana program dari para capres-capres mengenai pendidikan dan juga para guru. Tapi sayang juga harus tuntas dalam Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan. Tapi terima kasih. Audio Jungle.